Hey hey, siapa di antara kamu yang pernah membaca puisi? Atau kamu gemar menulis puisi? Ya, puisi merupakan suatu karya tulis yang indah dan menarik untuk kita baca. Seperti puisi Rangga yang terdapat dalam film Ada Apa Dengan Cinta yang berhasil menarik perhatian remaja Indonesia. Namun, apakah kamu sudah tahu struktur puisi, unsur puisi, dan pengertian puisi? Bikin penasaran? Yuk pantengin terus videonya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hilpi Hilpia. Saya mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 232100054. Saya berasal dari Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi atau yang lebih dikenal dengan IKIP Siliwangi. Capaian pembelajaran dalam teks puisi ini yaitu peserta didik mampu memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Nah, peserta didik juga mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi beragam tentang puisi. Peserta didik juga mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi dalam puisi. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajarannya lebih semangat dan materinya juga lebih efektif, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian dalam pembelajarannya lebih fokus, semangat lagi ya. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Mari mengenal teks puisi, ungkapan rasa dalam kata. Puisi bukan cuma hanya sekedar tulisan, tapi juga puisi banyak menggunakan makna. Kita sebagai seorang penyair bisa mengekspresikan, merefleksikan kehidupan kita, pengalaman kita terhadap puisi yang kita buat nanti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian teks puisi. Tadi siapa yang nungguin arti puisi itu apa? Jadi, teks puisi yaitu suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan seorang penyair terhadap puisi yang akan dituangkan dengan menggunakan gaya bahasa, kreativitas, dan imajinasi sekreatif mungkin. Nah, dengan mengandung makna dan juga irama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks puisi. Berikut ada 3 jenis teks puisi. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua ada puisi lirik, yang ketiga ada puisi deskriptif. Dalam 3 jenis puisi tersebut, apa sih perbedaannya? Jadi yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif yaitu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa jenis macam, yaitu ada balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Nah, sedangkan romansa adalah bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Selanjutnya ada puisi lirik dan puisi deskriptif. Apa sih perbedaan dari dua puisi tersebut? Puisi lirik yaitu berisi ungkapan, perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Nah, puisi lirik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang berisi perasaan duka, sedangkan ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang tentang suatu hal. Dan yang terakhir ada serenada, merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Karena kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja. Dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk dalam puisi jenis deskriptif misalnya adalah puisi yang bersifat kritik sosial.
Gambar di sampingnya itu menunjukkan struktur teks puisi. Pasti kalian sudah tidak asing ya mendengar struktur batin, struktur fisik dalam teks puisi. Tapi apakah kalian tahu arti dari struktur batin dan struktur fisik? Jadi struktur batin dalam puisi yaitu unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Nah, struktur batin puisi yaitu meliputi tema, amanat, dan sikap sang penyair. Nah, sedangkan struktur fisik yaitu kebalikannya dari struktur batin. Nah, struktur fisik yaitu unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Nah, struktur fisik yaitu meliputi majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengimajian. Ketika kita membuat puisi, otomatis kita harus mengenali ciri-ciri puisinya terlebih dahulu. Dalam puisi yaitu berisikan ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman sang penyair yang bersifat imajinatif. Nah, terus kita bisa juga menggunakan bahasa yang konotatif. Nah, terus terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Nah, yang keempat ada menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan rima atau bunyi. Terus yang terakhir juga kita dapat dibentuknya oleh tipografi. Ada unsur pembangun puisi. Dalam unsur pembangun puisi ada unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Di dalamnya terdapat beberapa macam, di antaranya ada diksi. Dalam unsur fisik puisi yaitu ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imaji estetis. Nah, penyair dalam membuat puisi ini harus selalu mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magisnya. Nah, selanjutnya ada imaji. Pengimajian adalah susunan kata-kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imaji. Nah, imaji yang terdiri pada puisi dapat menimbulkan khayalan pada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasa, melihat, dan mendengar sesuatu yang diungkapkan sang penyair dalam puisi tersebut. Nah, terus ada kata konkret, yaitu bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Nah, kata konkret harus memperjelas isi pada puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, dan perasaan pada pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Nah, terus ada bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan sang penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Nah, bahasa figuratif terdiri atas pengiasan yang menimbulkan makna, kias, dan perlambangan yang menimbulkan makna lambang. Terus ada verifikasi. Verifikasi dalam puisi yaitu merupakan unsur pembentuk keindahan pada puisi. Ketika kita membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritma, dan metrum yang terdapat dalam puisi tersebut. Terus ada yang terakhir yaitu adalah tipografi. Tipografi atau pembeda yang penting antara puisi, prosa, dan drama. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya. Jadi hingga baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur batin puisi. Nah, yang tadi itu unsur fisik puisi. Dalam unsur batin puisi ada tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, terus ada nada. Nada yang dimaksud yaitu suasana pada puisi adalah sikap sang penyair terhadap pembacanya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin puisi, otomatis kita harus membuat nada dalam puisi tersebut. Nah, terus ada amanat. Amanat yaitu tujuannya untuk merupakan pesan yang tergandung dalam puisi tersebut. Jadi kalau di akhir yaitu kita membuat suatu puisi yang terdapat makna dalam puisi tersebut.
Dalam puisi yaitu memiliki puisi modern. Nah, dalam puisi modern ada puisi diafan dan puisi prismatis. Nah, kolom di samping yaitu menunjukkan ciri-cirinya yang terdapat dalam prismatis dan diafan. Nah, dalam puisi prismatis dan diafan, keduanya memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Nah, puisi diafan memberikan kejelasan dan kesederhanaan, sementara puisi prismatis menawarkan kedalaman makna dan keindahan bahasa yang memikat. Nah, pemahaman terhadap kedua jenis puisi ini penting untuk mengapresiasi beragam karya sastra yang ada dalam puisi. Kesimpulannya, dalam teks puisi yaitu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair. Nah, melalui bahasa yang indah, padat, dan bermakna, ciri khas puisi terletak pada penggunaan gaya, bahasa, diksi, irama, dan rima yang membandingkan emosi serta menyampaikannya secara estetik. Nah, anak-anakku, pada pembahasan kita di akhir yaitu terdapat salah satu contoh puisi karya Chairil Anwar dan di sampingnya terdapat soal. Nah, nanti kalian bisa isi di buku kalian masing-masing. Dalam soal tersebut terdapat tema, diksi. Jadi kalian bisa menentukan mana tema, mana diksi pada puisi karya Chairil Anwar tersebut.